siang pemirsa setia Metro TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Saya Widya Saputra. Dan saya Sarah pemirsa, dan pada siang hari ini merupakan event sangat spesial karena ini merupakan hari terakhir kampanye Widya. Judulnya saja, kampanye hari terakhir. Ya, live event kampanye hari terakhir ini akan selama 4 jam ke depan. Kami akan menghadirkan semangat dan kemeriahan kampanye akbar terakhir. Dan juga nanti kami akan sajikan persiapan debat terakhir dua pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilpres 2019 langsung dari Hotel Sultan Jakarta. Kampanye hari terakhir diselenggarakan serentak di beberapa wilayah Nusantara. Langsung saja Widya dan juga pemirsa, kita akan sapa beberapa rekan kita yang saat ini sedang memantau jalannya kampanye hari terakhir. Salah satunya kampanye akbar pasangan calon 01 bertajuk Konser Putih Bersatu. Oke, kita sapa ada rekan Nadia Atmaji di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada juga Taris Hirziman di area luar Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang teman-teman. Oke, kita akan ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, kita sudah melihat putih semua di sana, berwarna putih semua. Silahkan, antusiasme teman-teman di sana seperti apa? Ya, saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno telah dimulai dengan adanya penampilan dari band Kotak. Sebenarnya sekarang masih pukul 13 ya, tetapi di jadwal itu baru dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi sejak tadi masyarakat sangat ingin melihat calon presiden petahana Joko Widodo dengan meneriakan nama Joko Widodo. Padahal nanti rencananya baru bisa hadir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat untuk memberikan orasi politiknya. Nantinya kami belum mendapatkan informasi seperti apa informasi ataupun himbauan yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden, tetapi dalam belakangan ini selama kampanye akbar, Joko Widodo selalu menyuarakan terkait dengan menangkal berita bohong yang kerap ditudingkan kepadanya. Kemudian juga ada program-program andalan yang akan dipraktekkan atau diimplementasikan pada 2019-2024 jika terpilih kembali, yaitu ada 3 kartu andalannya, kartu Indonesia Kuliah, kemudian kartu sembako murah, dan juga kartu prakerja. 3 kartu ini biasanya selalu disampaikan pada saat kampanye. Kita akan tunggu nantinya pada hari terakhir kampanye akbar ini apakah ada hal mengejutkan yang akan disampaikan oleh calon presiden nomor urut 01 ini. Nanti juga akan ada Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden 01 yang akan memberikan doa bersama dan juga harapannya dalam pemilu kali ini. Sejumlah artis line up-nya atau daftarnya ini sudah ada banyak sekali, total sekitar 500, ini klaim dari pihak panitia ya. Antara lain seperti Krisdayanti, kemudian Yuni Syara, Teza Sumendra, Glenn Fredly, Slank, dan juga sejumlah artis papan atas lainnya akan turut berpartisipasi dalam kampanye yang bertajuk Rapat Umum Rakyat Konser Putih Bersatu. Yang ingin ditekankan oleh pihak panitia adalah bahwa konser ini adalah untuk rakyat, maka tidak ada mobilisasi yang dilakukan untuk mendatangkan mereka atau para peserta ke sini, tetapi ini banyak yang merupakan personal datang sendiri karena keinginan untuk langsung berperan serta dalam kampanye akbar yang merupakan hari terakhir. Mengingat besok ini sudah memasuki masa tenang dan 17 April akan menjadi hari pencoblosan. Kami sempat berbincang dengan sejumlah massa ataupun warga yang ada di sini. Ada yang dari Sumatera Selatan sudah datang sejak kemarin, ada pula dari Cirebon sudah datang sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari ya, dari pagi tadi, dan tiba di sini langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nantinya rencananya akan selesai sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tetapi saat ini posisinya kita masih menunggu berjalannya konser, semoga lancar dan juga presiden atau calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo hadir untuk memberikan orasi politiknya untuk meyakinkan terakhir kalinya kepada peserta ataupun warga yang hadir di konser ini. Dan juga diharapkan pada swing voters atau undecided voters, mereka yang belum menentukan pilihan bisa menentukan pilihan sebelum 17 April mendatang. Sarah dan Widya.
Oke, baik rekan Zaza Hutapea di sana, kemeriahan semakin menjadi menjelang sore nanti. Kita akan lihat lagi kalau di luar GBK-nya seperti apa nih, Sarah? Nah, itu kan tadi bagian berbeda luar GBK. Coba kita lihat perapat ke dalam juga nih Widya sedikit. Sudah ada Robert di sana yang sudah siap memantau persiapan acara nanti jam 2 seperti apa. Waduh, ini Robert sepertinya sedang bersiap-siap nih. Robert Haryanto sudah bersama siapakah Anda? Sepertinya salah satu tokoh, salah satu konseptor juga di balik konser Putih Bersatu yang merupakan kampanye hari terakhir. Sudah bisa dihubungi kah rekan kami Robert Haryanto? Di mana ada banyak sekali pendukung acara ini. Tadi kita lihat ada presenter Indra Bekti di sana. Ada Gading Martin juga. Gading. Dan nanti kan bukan hanya 1, 2 atau puluhan, ratusan figur tokoh yang akan hadir pada hari ini Widya. Makanya sangat dinantikan dan sebenarnya ini Robert sudah siap untuk memberikan laporannya. Selamat siang Robert. Halo. Nah, Robert ini bagaimana? Ya halo Robert, bagaimana ini persiapan menjelang konser di sana? Oke, apakah baik. sudah terasa dan sudah siap dimulai? Betul, oke. Sarah, saya tidak terlalu dapat mendengar pertanyaan Anda karena suasana itu sudah sangat meriah di dalam rapat umum rakyat konser Putih Bersatu ini, di mana saat ini yang sedang terjadi adalah masyarakat yang sudah datang dari jam 7 pagi sudah mulai mendekati waktu dimulainya acara pada siang hari ini. Nah, acara pada siang hari ini memang bukan digagas oleh tim kampanye nasional dari Capres 01, yaitu Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin, tapi murni partisipasi dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini adalah Gerakan Bareng Jokowi. Nah, dalam Gerakan Bareng Jokowi ini juga menggandeng sejumlah musisi-musisi ternama Indonesia yang karyanya sudah tidak dapat diragukan lagi. Salah satunya adalah orang yang sudah berada di sebelah saya adalah Mas Adi MS. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang semua. Mas Adi ini luar biasa ya Mas Adi, dan saya tuh kesulitan untuk masuk ya Mas, karena luar biasa. Wow. Gimana situasi di luar, masih ramai banget ya tadi? Luar biasa, ilmu nyelip. Ilmu nyelip, betul. Di sini dibutuhkan ilmu nyelip. Tapi Mas Adi sendiri nanti kan akan memimpin seluruh masyarakat yang hadir di sini untuk menyanyikan lagu kebangsaan ya? Ya, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, Mas Adi sendiri apa sih sebenarnya konsep dari acara pada hari ini? Ya sebenarnya memang harus kita akui bahwa ini salah satu bagian dari kampanye Bapak Jokowi. Tetapi lebih dari itu yang saya rasakan adalah ini satu momen yang bersejarah di mana kita semua sama-sama, kita tidak, saya lihat di sini bukan hanya 01 aja, tapi ada yang bukan 01 juga ikut hadir gitu. Saya lihat beberapa dan semua merayakan. Jadi bukan berkompetisi lagi, di sini suasananya merayakan kebersamaan, merayakan kebersatuan. Indonesia ini terlahir memang beragam, bermacam suku, bahasa, agama, golongan. Bayangkan kalau kita mau bikin jadi satu, itu tidak akan mungkin dan akan pecah dan yang rugi semua, kalah semua. Nah, satu-satunya jalan masa depan kita yang cerah adalah kalau perbedaan ini bisa disinergikan menjadi satu kekuatan dahsyat. Penuh dengan pesan-pesan tuh Mas barusan. Mas Adi, tapi yang menarik adalah gini, ini ada do and don'ts ya. Don'ts adalah dilarang membawa atribut partai sama sekali. Padahal hari ini adalah hari kampanye terakhir yang harus dimanfaatkan sebenarnya oleh partai politik. Tapi ini permintaan dari teman-teman atau ini permintaan dari partai politik atau bagaimana? Tidak boleh ada sama sekali atribut partai loh di sini. Saya kira itu merupakan kebesaran dari jiwa orang-orang di partai yang melihat bahwa ini kan akhir dari masa kampanye besar gitu. Kita semua tidak menonjolkan golongan, ini dari relawan ini dari partai ini. Kita untuk menjadi putih bersatu bersama gitu. Ini luar biasa. Saya sih salut ya. Kalau saya sendiri memang nggak membawa apa-apa, tapi orang yang punya partai besar gitu di sini mau menjadi satu dengan yang lainnya itu saya salut. Berarti harmonisasi sebenarnya, harmoni ya antara kepentingan politik dari para petinggi politik dan juga kepentingan masyarakat, termasuk Mas Adi sendiri yang punya aspirasi untuk mengeluarkan karya-karya dan juga ide-idenya dalam acara ini. Mas, sulit tidak mengajak artis-artis, musisi-musisi untuk ikut dalam acara ini? Ini semua gratis kan? Mereka partisipasi sendiri atau bagaimana? Saya dari awal pendukungan terhadap Bapak Jokowi ini pantang menerima uang.
Saya memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Perjuangan buat ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang mungkin di berbagai kota. Saya pantang menerima uang karena saya berulang kali sampaikan bukan Jokowi yang butuh saya butuh Bapak Jokowi. Maka sediakan transport, saya jalan. Dan sekarang akhirnya saya akan mimpin ini, saya sendiri nggak ada uang-uangan gitu ya. Kalau teman-teman saya nggak tahu. Saya dengar semua gratis, nggak ada yang mau dibayar juga. Tapi intinya ini kebersukacitaan bersama, bukan sekadar kampanye aja. Ini lihat kita bersukacita bersama-sama. Oke, dengan kita lihat, saya bisa katakan puluhan ribu bahkan sudah melewati lebih dari 100 ribu sebenarnya ini ya. Karena tempat duduk aja 77 ribu, belum dihitung masyarakat, belum lagi di luar, belum lagi juga masyarakat yang ada di area sini, ada di area berdiri. Kalau seperti ini Mas, banyak orang kemudian bertanya-tanya, kampanye kita kan sekarang sudah semakin panas. Setiap hari kan penuh dengan berita-berita yang memojokkan, kemudian menjelekan. Mas Adi sendiri kan pernah berantem juga ya Mas ya, sama politisi muda kan? Saya lihat. Oh, nggak berantem, nggak. Ya oke. Saya diutak-utik, tapi saya cuma menyapa aja sekali, habis itu nggak nyapa lagi. Dicuekin ya Mas ya? Dicuekin Mas Adi? Bukan cuekin, pasti saya punya kesibukan, beliau punya kesibukan. Jadi saya pikir ada yang lebih penting yang saya bisa lakukan. Kemudian dengan adanya acara ini, dengan melihat partisipasi ini, berarti ini apa yang Mas Adi tangkap dari Indonesia sebenarnya pada hari ini nih? Keberagaman. Ini dari tadi saya masuk ke sini, ada yang ngomong Jawa, ada yang tuangala, ada yang bahasa Timur, ada yang bahasa Batak, ora. Itu semua saling rangkul, saling menyemangati. Gitu. Padahal kita nggak nanya 01, 02. Semua di sini nggak ada, saya nggak melihat dari tadi suasana persaingan. Ini kegembiraan aja. Bayangkan Indonesia yang beragam menjadi satu di GBK. Betul. Wow, kalau kita bisa lihat saya deh. Nah, wow, atmosfernya. Oh. Mas, ini adalah orang-orang yang sudah datang dari jam 7 pagi, Mas. Saya di sini dari jam 7 pagi juga, saya melihat mereka orang-orang yang sama, kemudian ada di sini dan tetap semangat. Wah, ini luar biasa ya, Mas? Luar biasa. Seumur hidup baru kali ini saya lihat suasana seperti ini. Sebelumnya belum pernah? Bahkan 5 tahun yang lalu misalnya, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu bagaimana? Saya nggak seaktif ini. Nggak seaktif ini? Masyarakat? Saya lihat ini intens sekali. Jadi terlihat sekali dari pembicaraan tadi beberapa pertemuan dengan rombongan sana sini gitu. Motivasinya kenapa sih sampai militan dukung Jokowi? Rata-rata ada kesamaannya dengan saya. Saya melihat Jokowi orang baik, orang berprestasi, track record jelas, ya kan? Telah membuat banyak benefit buat kita sebagai masyarakat Indonesia gitu. Tetapi seringkali bukan disyukuri, sedikit aja. Ada pihak tertentu yang sedikit saja tidak mensyukuri, bahkan diabaikan seolah-olah tidak pernah bikin yang baik, tapi terbalik, difitnahnya luar biasa, dibalik-balik, dibilang PKI, padahal PKI bubar tahun berapa, dia lahir tahun berapa. Kita ketawa, tapi kok bisa dengan sengaja, dengan militan membuat hoax dan fitnah. Nah, karena itu semua kita di sini merasa tidak bisa tinggal diam. Kita semua manusia yang tidak bisa melihat orang dizolimi terus kita diam. Kita nggak ingin membalas dengan zolim lagi, tapi bertahan dan memberikan informasi yang sebenarnya yang kita tahu. Betul. Mas Adi ini tidak tergabung dalam partai politik apapun. Saya nggak suka politik dan saya nggak mau masuk partai politik. Nggak mau masuk partai politik? Nggak mau jadi pejabat, nggak mau jadi apa. Saya tetap pengamen. Dan sebagai pengamen, saya harus peduli terhadap bangsa kita. Kalau ada orang yang kurang baik, saya coba kasih kritik melalui medsos mungkin. Tapi kalau ada yang baik, saya harus kasih apresiasi. Kadang-kadang saya kasih apresiasi dibilang menjilat, dibayar. Mencari posisi nanti gitu. Saya nggak ada vested apa-apa. Apa? Tidak ada sama sekali. Kalau gitu, kenapa begitu semangat dan begitu militan sebenarnya untuk membela pilihan Mas Adi sendiri? Saya melihat Jokowi ini makhluk yang spesial. Kita belum tentu 100 tahun sekali dikasih makhluk seperti apa yang paling spesial dari sosok Pak Jokowi di mata Mas Adi? Banyak. Apa? Bayangkan, nah sekarang di titik sekarang, nggak usah ngomong masa lalu. Di titik sekarang, beliau sudah menjadi orang nomor 1, orang paling berkuasa di Indonesia. Sewajarnya ya, agak tergoda dikit,
agak gimana gitu. Oh, iya. Sekarang dia kemana-mana aja, pas pampres nggak boleh pakai sirine, Iya. nggak boleh ngusir-ngusir orang. Iya. Dia kadang-kadang nggak tega, turun dari mobil, dia salami, meskipun itu membahayakan sebenarnya. Iya. Kemudian anaknya menikah, tidak mau pakai istana, Betul. tapi dia pakai aula yang memang miliknya. Ya. Keluarganya nggak boleh berbisnis dengan pemerintah, nggak boleh dapat proyek dari Iya. pemerintah. Iya. Kalau malah saudara-saudaranya, adiknya saya dapat cerita waktu awal memimpin Pak Jokowi, membawa keluarga ke perusahaan, ke BUMN, ke Ya. kementerian, Ya. memperkenalkan ini mukanya adiknya Pak Jokowi. Ya. Selain ini kalau ngaku-ngaku jangan, Oh. kita tidak pernah. Nah sampai sekarang terbukti memang Ya. belum pernah saya lihat keluarga presiden yang bersih, cuma jual martabak, sang pisang. Dan dia spesialnya lagi dengan fitnahan, dengan serangan sebagian gencarnya. Ya. Saya pribadi sih nggak bakal kuat. Ya. Saya manusia. Tapi Ya. saya heran kok dia bisa tetap senyum Ya. di daerah yang tidak terlalu mendukung dia di 2014. Ya. Ada kan daerah-daerah yang Betul. terlalu mendukung. Tapi tadi Dia disambangi. tidak bedakan. Iya. Malah dibangunnya sama. Dibangunnya sama, betul, menarik. Mas Adi, ini terakhir dari saya, pada saat nanti setelah Mas Adi memimpin kami semua di sini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, performance apa yang menunjukkan keindonesiaan pada hari ini? Kenapa? Performance apa yang menunjukkan keindonesiaan, menunjukkan persatuan pada hari ini? Wah, performance pasti banyak. Ini artis-artis yang luar biasa. Ya. Kalau dari saya, Indonesia Raya itu mudah-mudahan meningkatkan rasa kebangsaan. Betul. Apalagi kalau Mas Adi mimpin. Wah, luar biasa. Oke, itu adalah wawancara dengan Mas Adi MS. Memang hari ini banyak sekali musisi, budayawan, elemen-elemen yang terlibat. Ada, kalau dihitung, kalau tidak salah, ada lebih dari 400, sekitar 500 musisi dan juga budayawan yang ikut terlibat untuk mengisi acara pada hari ini. Karena waktu hanya mengizinkan sampai sebelum maghrib nanti, maka kemudian digabungkan dengan berbagai kolaborasi. Seperti kolaborasi hip-hop, bersatu, kolaborasi 100 gitaris, kolaborasi DJ, kolaborasi diva, kolaborasi legend. Jadi kolaborasi-kolaborasi yang akan menjadi suguhan utama dalam Rapat Umum Rakyat Konser Putih Bersatu pada siang hari ini. Untuk sementara, saya akan kembalikan kepada teman-teman di studio, silakan. Baik, terima kasih rekan Robert Haryanto.